Ini kakinya patahnya bukan di bagian persendian. Karena kalau di persendian setahu saya agak susah buat ngobatinnya lagi. Terus yang kedua, ini mengkangnya ataupun pengkangnya ataupun apa ya sebutannya? Angkang lah. Ini bukan bawaan dari lahir, bukan cacat lahir. Kalau cacat lahir usia sebesar ini udah sulit banget buat disembuhin. Tingkat kemungkinan bisa sembuhnya kecil banget karena Halo Sobat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Nah guys, malam ini tuh saya mau buang-buang uang, hambur-hamburkan uang. Ya maklum lah, yang namanya uang di dompet itu masih banyak guys. Jadi kita harus hambur-hamburkan uang loh. Gak ada. Ya jadi guys, kita malam ini kita nggak jadi hambur-hamburin uang. Kita nggak buat konten malam ini. Tapi nggak mungkin juga nggak buat konten malam ini karena banyak juga teman-teman, ada beberapa lah yang nungguin konten dari Dunia Satwa. Mungkin ada ilmu-ilmu baru ataupun informasi-informasi baru yang bisa kalian terapkan di rumah. Kali ini saya sebenarnya udah menyiapkan salah satu hewan yang telat banget saya vlogin karena tadi udah buru-buru banget, nggak sempat buat ngevlog di jalan, nggak sempat ngevlog pas COD-nya. Yang jelas hewannya sudah ada di rumah ini dan kondisi hewannya mengenaskan lagi guys. Tapi saya tetap suka yang mengenaskan dan yang penting sehat walaupun cacat guys. Sehat ya? Cacat bisa sehat. Cacat itu kan macam-macam, ada sehat badan walaupun dia bentuk fisiknya nggak sempurna tapi tetap kesehatannya mudah-mudahan sempurna guys. Oke yuk langsung, nggak usah pakai lama-lama, kita langsung aja unboxing lagi guys. Tapi unboxing hewan spesial seperti apa? Spesial kakinya, pokoknya spesial dah ini nih, kalian lihat sendiri. Ini dia hewannya. Nah, kelihatan ya? Udah di depan pintu dia. Halo cantik. Tuh guys, saya aja sampai nggak sempet yang namanya bersihin boxnya dulu karena tadi tuh udah buru-buru banget. Karena tadi ditawarin temen dadakan banget guys, bener-bener dadakan banget ditawarin. Mau nggak nih ada burung murah tapi cacat. Saya dengar kata murah langsung bangun dulu kan. Wah murah nih, cacatnya nomor 2 dah, yang penting murah dulu. Langsung saya berangkat. Karena sebenarnya yang kayak gini nih saya suka. Pertama dapat ilmu pengetahuan baru, yang kedua kita bisa coba-coba. Walaupun ya nggak boleh coba-coba banget, tetap harus ada dasar ilmunya, harus tetap ada pengalamannya guys. Karena kalau coba-coba yang nggak ada dasar ilmunya ataupun nggak ada pengalamannya, itu bahaya banget kan si hewannya. Yaudah langsung kita unboxing dulu guys, biar kalian bisa lihat hewannya itu seperti apa. Ini sih burung, kalian pasti tahu dong ini jenis burung apa. Lovebird? Bukan lah, tapi mirip-mirip dengan lovebird. Apa? Yep. Apa? Bener banget itu. Betet guys, ini jenis betet tapi betetnya dari India yang acak-acak gitu lah pokoknya lah. Langsung aja kita unboxing burungnya. Langsung kita keluarin guys. Ini sih burungnya galak guys. Saya rada-rada takut sebenarnya buat pegang dia, makanya saya siap kain ajaib guys supaya tetap aman. Si burung aman, kitanya juga aman. Sini sayang, halo. Kamu kalau keluar pasti kabur, jadi kamu aku tangkap aja ya, aku pegang ya. Oke, nggak boleh kabur ya, jangan kabur dulu ya. Ya kan, baru dibilangin udah langsung mau kabur guys. Udah kita tangkap aja deh. Dia kita pegang secara lembut supaya dia nyaman. Sini sayang, sini. Ayo keluar. Ayo. Ya. Hampir dia kabur dan hampir dia gigit saya. Karena ini gigitannya sedap banget guys. Gigitannya tuh mantap, gurih. Jadi kita harus tetap berhati-hati walaupun pakai kain, tapi kita tetap harus cari posisi yang nyamannya guys supaya si hewannya nyaman dan aman. Aduh, bentar. Ini dapet kepalanya. Oke. Sip. Sudah dapat. Ini dia. Aku tutup dulu pintunya. Nah, cantik banget bukan? Sini sayang. Nah, kita pegangnya harus nyaman, harus buat dia nyaman dulu. Jadi cara megang yang menurut saya aman dan nyaman itu adalah si lehernya kita lingkarin kayak gini guys, tapi tidak boleh dicekek ya. Jadi jari telunjuk sama jari jempol itu nempel dan jari yang lainnya memegang di bagian badannya. Jadi kayak gini. Jadi badannya itu tetap kepegang sama 3 jari dan jari telunjuk sama jari jempol itu
mengamankan si paruhnya supaya nggak kena gigit. Jadi kalau misalkan si paruhnya mau gigit kalian bisa dongkrak pakai salah satu jari kalian, mau telunjuk kayak mau jempol kayak, jadi agak dibuat dongak gitu guys nih kayak gini. Nah ini nggak bakalan bisa gigit dia tuh, jadi dia hanya gigit-gigit di bagian kain. Dan kalau misalkan dilingkarin, dia nyamannya pertama si lehernya itu tetap aman, tidak tercekek. Jadi kalian lingkarinnya itu harus benar-benar buat dia nyaman, tidak boleh sampai kecekek guys burungnya. Nah ini kalian lihat, ini adalah jenisnya Indian ringneck yang warnanya biru guys tuh. Warna birunya sih cantik banget, bener-bener indah banget guys. Ya ampun, ini tuh saya paling suka warna biru guys. Nah ini kaki yang bagian kiri bentuknya aman, nggak ada masalah nih kakinya. Nah tapi kaki yang bagian kanannya nih kalian lihat sendiri tuh, bentuknya ngegeser jauh kayak gini guys. Tadi sih saya udah ngecek kondisinya guys. Jadi pas beli itu kan kita sistemnya PCB, pantau cocok bayar. Jadi saya cek dulu di rumah ownernya, owner lamanya. Terus saya tanya-tanya, katanya sih dia beli dari orang sebelumnya, kondisinya memang sudah seperti ini. Dan ini kuat adalah jenis kelaminnya betina. Karena ini betina, jadi saya anggap aman lah. Kalau misalnya betina kan dikawinin dari atas, tapi kalau misalnya jantan itu kan memang rada-rada repot guys. Kalau betina dia masih bisa kawin dan masih aman buat bertelur. Yang penting dia masih bisa bergerak dan masih bisa ngegeser telurnya. Nah ini kakinya ngangkang, tapi ada dua ngangkang nih guys. Jadi ngangkang yang pertama itu karena dari lahir atau cacat lahir. Nah yang kedua ya kayak gini guys, ini pas saya raba, ini ngangkangnya bukan cacat dari lahir. Jadi kalau misalnya ngangkang cacat dari lahir atau pengkang lah sebutannya ya, kakinya seperti ini, itu biasanya di bagian engsel atas atau persendian atas nih, bagian sini nih, ini sendi atasnya di bagian sini. Biasanya di bagian sininya nih ngegeser. Tapi ini pas saya pegang, ini tuh bekas kayak luka patah. Jadi si kakinya ini bekas patah guys. Nah ini sendinya masih aman guys tuh. Nah yang bagian sini ini masih aman. Nah jadi kan sendi si burung kan ada di sini. Nah ini kalau panjang, kalau bener kayak gini nih bentuknya. Nih ini panjang kayak gini, nah sendinya ada di sini. Ini aman, nggak ada masalah kaki yang kanannya. Tapi kaki yang kiri full aman ya. Kita perbandingannya kayak gini aja. Nah jadi si kaki kanan ini sakitnya itu karena dia ada bekas patah di bagian tengah-tengah tulang yang sebelah sini nih guys. Ini kan tulang panjang nih. Nah tengah-tengahnya ini patah. Terus nggak diobatin sama orangnya, dibiarin aja. Akhirnya kakinya ataupun tulangnya itu mengsong atau miring. Nah terus si tulangnya nempel secara alami guys. Jadi nggak ada obat-obatan, nggak diobatin, nggak diapain. Biasanya karena digigit tikus ataupun karena kejepit terus tulangnya patah. Nah si owner mungkin bingung kan, owner sebelumnya bingung mau obatinnya kemana. Akhirnya dibiarin gitu aja, tulang tetap masih bisa nempel guys. Kayak gini, ini kan tulang nempel. Nah ini sendinya nih saya gerakin ke atas ke bawah aman. Kalau dia posisinya bener, ini yang tulang ini nih, bengkokan ini kelihatan kayaknya dah. Nah kita lihat, nah ini kelihatan nih jelas nih. Nah tulang bengkokan ini harusnya lurus guys, posisinya lurus, harusnya begini nih. Nah ini anggaplah tulang kaki si burungnya harusnya begini nih guys. Jadi ini melengsong ke sini. Ini kemungkinan sih masih bisa saya sembuhin dengan cara, saya besok coba mau kontak dokter hewan. Karena pasti dioperasi dengan cara si kakinya atau si tulangnya itu dipatahin lagi atau dibongkar lagi, dicopot lagi, terus disambung lagi secara utuh guys. Sambunginnya jadi bener gitulah. Nah ini ada kemungkinan buat sembuh total nih guys. Ini ada kemungkinan kuat. Tapi ya mudah-mudahan aja aman. Karena ini jari-jarinya masih berfungsi guys. Jari-jari masih berfungsi untuk menyengkram tuh. Jari-jari masih aman, cuma aduh dia nggak bisa diem. Cuma di bagian kakinya aja nih yang patah nih yang jadi masalah. Tuh jari masih bisa nyengkram kuat dan ini kukunya panjang banget guys. Tapi kalau di sini nih nggak kena cengkram nih karena si kakinya nggak bakalan bisa arahnya ke sini. Nah ini kaki yang normalnya, kaki yang sebelah kiri normal banget nggak ada masalah. Tinggal kaki yang kanan bekas patah. Kenapa akhirnya saya berani beli?
dan nego-nego. Karena yang pertama alasan saya, ini kakinya patahnya bukan di bagian persendian. Karena kalau di persendian setahu saya agak susah buat ngobatinnya lagi. Terus yang kedua, ini mengkangnya ataupun pengkangnya ataupun apa ya sebutannya, angkang lah. Ini bukan bawaan dari lahir, bukan cacat lahir. Kalau cacat lahir usia sebesar ini udah sulit banget buat disembuhin. Tingkat kemungkinan bisa sembuhnya kecil banget karena kakinya udah terbentuk secara sempurna. Akhirnya tidak bisa dibetulin atau nggak bisa disembuhin kecuali masih kecil, masih bisa di-give kakinya ditempel-tempelin gitu guys. Jadi kalau misalkan masalah kaki pengkang karena cacat dari lahir, biasanya kaki pengkang pada anakan burung itu karena alas dari sarangnya terlalu licin ataupun nggak bisa dicengkram. Akhirnya kaki burungnya ngengkang guys ataupun ngangkang. Untuk penyembuhan ngangkang yang bawaan dari kecil, kalau misalnya burungnya masih muda banget di bawah 1 bulan lah ataupun 2 bulan ke bawah, itu masih bisa ada harapan untuk sembuh. Dengan cara kalian bisa beli ring borgol, kaki kanan kirinya kalian borgol, terus kalian tengahnya itu pakein karet. Jadi kakinya dirapetin guys antara kaki kanan sama kaki kiri. Nanti lama-kelamaan tulangnya akan merapat lagi. Jadi pakai ring borgol buat agak dempetin kakinya gitu. Walaupun kadang-kadang biasanya masih suka kambuh-kambuh meleset-meleset gitu guys kakinya, tapi bisa nangkring secara normal. Nah kalau misalnya udah kayak gini, ini udah wajib yang namanya dioperasi guys. Bentar, saya mau coba taruh kandang dulu. Kita lihat kalau misalkan di kandang itu dia masih bisa kayak gimana gitu, nyengkrem kah atau seperti apakah. Kita siapin kandangnya dulu. Nah ini dia guys kandangnya. Ini kandangnya aja saya nggak ada persiapan nih karena kandang-kandang yang ada sudah pada dipakai dan ini ada kandang yang biasa dan nggak sempet buat dibersihin. Nah kita masukin kandang. Oke tuh kalian lihat sendiri kakinya, kaki yang bagian kanan bener-bener ngangkang banget tapi bisa nyengkram guys. Tuh kakinya masih bisa nyengkram, jari-jarinya masih bisa nyengkram, masih aman. Nah ini kemungkinan kuat memang patah karena mungkin kejepit. Ya intinya ini burung kejepit terus gerabakan akhirnya kakinya patah. Mudah-mudahan aja nih guys bisa sembuh secara normal lagi, sempurna lagi. Karena Indian ringneck ini saya suka banget. Warnanya itu biru kayak gini tuh keren banget tuh. Kalian lihat sendiri aja. Warnanya biru dan Indian ringneck ini terkenal burung yang bisa talking guys, alias bicara. Tapi rata-rata yang jantan. Nah ini kemungkinan kuat adalah betina. Jadi ya mau sembuh ataupun nggak bisa sembuh nggak jadi masalah. Saya tetap pelihara ataupun ya nanti kita coba cariin pasangan aja buat dia. Tuh keren kan? Kaki kanannya masih bisa nempel di jeruji, kaki kirinya udah nempelnya di tangkringan guys. Ini emang burung lucu banget sih. Tapi ya minusnya kalau misalnya Indian ringneck setahu saya usia setahun ke atas itu jailnya mantap guys, gigitannya mantap ya. Tapi balik lagi sih ke perawatan, terus juga quality time, terus juga ke didikannya atau cara ngelatihnya itu masing-masing orang beda-beda. Tapi biasanya seperti itu karakternya. Walaupun tetap ada burung yang karakternya bisa jinak total 100%, tapi rata-rata one man guys. Tuh kalian lihat kakinya kayak gitu dan ini burungnya selucu ini sih, dia ngepak-ngepakin sayap kayak gitu tuh. Lucu banget sih. Hai, halo, kamu nggak boleh takut ya. Tuh dia bisa diri pakai kaki satu dan kaki yang sebelahnya ngangkang kayak gitu guys. Tuh kakinya kayak bener-bener misah banget. Coba nangkring kamu nak ke atas nak, nangkring yuk ke atas. Ke atas yuk tangkringan sayang. Nah anak pinter, ayo dong. Kaki yang kanannya nempel ke jeruji, kaki yang kiri nggak bisa nempel guys. Sekarang nggak sinkron kayak gitu guys. Yang satu lurus, yang satu mencong. Sini kak. Nah pastinya teman-teman ada yang nanya nih buat perbedaan antara jantan dan betina khususnya di jenis Indian ringneck. Indian ringneck itu nggak perlu denasexing, tapi kalian harus sabar nungguin sampai usianya mapan alias setahun ke atas guys. Buat bedain jenis kelamin jantan sama betina di Indian ringneck tuh gampang banget. Yang jantan itu lehernya ngalung warna hitam guys, seperti ada kalung ataupun garis di lehernya itu warna hitam secara jelas. Tapi kalau misalnya betina, biasanya warna kalungnya itu cenderung samar-samar, bahkan nggak terlalu kelihatan guys. Ini kalian lihat sendiri, yang ini kalungnya tuh nggak kelihatan. Seharusnya kan yang pakai kalung cewek ya, itu mah di manusia kan. Tapi kalau di burung nggak, yang pakai kalung itu jantan guys. Tuh. Kalau betina polos seperti ini. Nah ini masih masuk keluarga betet-betetan guys, tapi betet dari India. Jadi ini burung impor. Memang secara bentuk agak mirip dengan ini
Alexandrin mirip dengan IRN, rada-rada mirip ya kalau secara bentuk. Terus juga betet Jawa itu mirip dengan IRN. Jadi ya mereka mungkin satu keluarga tapi keluarga jauh-jauh guys gitu guys. Oke deh guys, mungkin sekian konten kali ini, konten unboxing kali ini kita unboxing hewan cacat lagi, nggak apa-apa cacat. Pokoknya kalian jangan pernah memandang hewan itu karena bentuk fisiknya ataupun karena harganya. Terus kalian minder, aduh burung peliharaan gue murah, aduh burung peliharaan saya tuh kecil, aduh burung peliharaan saya cacat. Jangan kayak gitu guys, karena semua itu berawal dari hal yang tidak sempurna menjadi sempurna guys. Kayak dulu saya tuh awal-awal pelihara burung-burung ataupun hewan-hewan cacat, sampai saat ini pun seperti itu. Tapi dari kecacatan mereka saya mendapatkan ilmu-ilmu baru yang bisa saya terapkan ke burung-burung yang sakit ataupun cacat juga. Jadi saya dapat banyak pelajaran, dapat ilmu dari hewan-hewan seperti ini. Oke deh guys, jangan lupa di like dan di share kalau misalkan kalian suka dengan konten ini, dan wajib banget untuk kalian subscribe channel Dunia Satwa supaya kita lebih semangat lagi membuat konten-konten yang seru, unboxingan, hambur-hamburin duit. Pokoknya buat kalian semua di rumah. Saya sama Indian Ringneck ini mohon pamit. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.